Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Subandarta Putri dengan NIM 073002100119. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah SISMED yaitu kegiatan pertambangan dan studi kelayakan. Outline yang akan dibahas ada tiga. Yang pertama ada resume mengenai kegiatan pertambangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang kedua, ada tiga pembahasan yaitu ada dalam Keputusan Menteri ISDM nomor 1827 30 2018, isi studi kelayakan dibedakan berdasarkan komoditas, lalu jelaskan pembagian komoditasnya. Yang kedua, ada uraikan perbedaan isi studi kelayakan untuk berbagai komoditi tambang berdasarkan Kepmen tersebut. Yang ketiga, ada uraikan mengenai isi studi kelayakan berdasarkan Keputusan Menteri ISDM nomor 1827K 2018, pilih salah satu komoditasnya. Lalu, outline yang ketiga, uraikan opini dan tanggapan Anda terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan dan studi kelayakan tersebut. Mengapa tahapan studi kelayakan sangat penting dalam industri pertambangan? Yang pertama ada resume mengenai kegiatan pertambangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020. Jadi kegiatan pertambangan ini di Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, di mana pembaruan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, mendukung kesejahteraan rakyat, dan memperkuat daya saing nasional. Dari undang-undang yang telah diperbarui ini memiliki tujuan yang dimana untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya mineral dan batu bara secara optimal demi kesejahteraan rakyat Indonesia, mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan, memastikan keberlanjutan eksploitasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya ada keputusan Menteri SDM nomor 1827 30 2018 berdasarkan kelayakan dibedakan komoditasnya, yaitu dijelaskan pembagian komoditasnya. Yang pertama ini ada komoditas batu bara, di mana untuk batu bara ini memiliki studi kelayakan yang fokus pada aspek ekonomi, seperti proyeksi harga batu bara, biaya produksi, dan analisis pasar domestik serta internasional. Selain itu, aspek teknis dalam studi kelayakan batu bara meliputi teknologi pertambangan, metode penambangan, serta konservasi dan reklamasi lahan. Yang kedua ada komoditas mineral logam, yaitu ada emas, tembaga, nikel, dan lainnya. Untuk komoditas logam ini, studi kelayakan lebih mengutamakan aspek teknis terkait dengan teknologi ekstraksi, termasuk proses pengolahan biji, pemilihan metode penambangan yang sesuai dan pengolahan limbah. Aspek ekonomi juga penting dengan fokus pada harga komoditas logam di pasar global, biaya produksi, dan proyeksi keuntungannya. Yang ketiga ada komoditas mineral non-logam seperti garam, batu kapur, dan lainnya. Untuk komoditas non-logam ini, studi kelayakan mencakup analisis pasar baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Aspek teknis mencakup pertimbangan tentang kualitas mineral, proses pengolahan, serta penerapan standar lingkungan dalam penambangan dan pengolahan. Yang keempat ada komoditas energi terbarukan seperti geotermal. Untuk komoditas energi terbarukan, ini memiliki studi kelayakan yang fokus pada potensi sumber daya, teknologi pengeboran, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Selain itu, aspek ekonomi mencakup proyeksi biaya investasi, harga jual energi, serta proyeksi pendapatan dari penjualan energi yang dihasilkan. Yang kelima ada komoditas batubara coking, di mana digunakan dalam industri pembuatan baja. Studi kelayakan lebih menekankan pada kualitas batu bara yang dapat diproses, teknologi pengolahan, dan ketersediaan pasar dalam industri baja baik domestik maupun global. Selanjutnya ada uraikan perbedaan isi studi kelayakan untuk berbagai komoditi tambang berdasarkan Kepmen tersebut. Untuk komoditas logam ini
fokus studi kelayakannya pada pemetaan cadangan, di mana penentuan ukuran cadangan dan estimasi kadar logam dalam deposit, lalu metode ekstrasinya mendalam tentang metode penambangan dan pengolahan yang paling efisien untuk mendapatkan logam yang diinginkan. Yang kedua ada komoditas batu bara, yaitu fokus studi kelayakannya pada kualitas dan kualitas cadangan batu baranya, di mana adanya penentuan kualitas batu bara berdasarkan parameter seperti kalori, kadar sulfur, dan kelembapan. Metode yang digunakan ada metode tambang terbuka, underground, tergantung pada kedalaman atau karakteristik deposit. Untuk pengangkutan dan infrastrukturnya yaitu pengangkutan. Yang ketiga ada komoditas mineral non logam, di mana fokus studi kelayakannya ini pada kualitas materialnya, yaitu mengingat mineral non logam ini sering digunakan sebagai bahan baku industri. Analisis kualitas dan kesesuaian material untuk aplikasi industri menjadi kunci dalam studi kelayakannya. Yang keempat ada komoditas energi seperti uranium dan gas alam. Fokus ke studi kelayakannya itu ada pada cadangan dan potensi eksplorasinya yang menilai potensi sumber daya energi dan perkiraan produksi dalam jangka panjang. Metode ekstraksi dan pengolahannya yaitu mempertimbangkan teknologi dan metodologi yang efisien dan ramah lingkungan. Yang kelima ada komoditas energi baru terbarukan atau EBT, yaitu contoh komoditasnya ada panas bumi, batu bara hijau, dan lain-lainnya. Fokus studi kelayakannya ini yaitu berdasarkan potensi sumber daya terbarukannya, di mana dilakukan analisis potensi sumber daya yang dapat diperbarui dan keberlanjutan eksploitasi jangka panjangnya. Selanjutnya ada uraikan mengenai isi studi kelayakan berdasarkan keputusan Menteri ISDM nomor 1827/30/2018. Salah satu komoditas yang dibahas di sini adalah batu bara, di mana yang pertama adalah aspek teknis. Aspek teknis ini meliputi beberapa hal seperti karakteristik batu baranya, yaitu dilakukan analisis mengenai batu bara yang akan ditambang, seperti nilai kalorinya, kadar air, sulfur, abu, dan sebagainya. Dan teknologi penambangannya juga perlu diperhatikan, di mana dipilih melalui metode penambangan apa, entah untuk terbuka atau bawah tanah, disesuaikan dengan kondisi geologi yang ada di lapangan. Lalu untuk pengolahan batu baranya, rencana pengolahan batu bara ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas batu bara yang akan dipasarkan dan tergantung pada pembeli. Lalu ada reklamasi dan konservasi. Reklamasi ini yaitu untuk pemulihan lahan setelah kegiatan penambangan selesai. Tujuannya untuk mengurangi dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan pertambangan. Yang kedua ada aspek ekonominya, di mana aspek ekonomi ini merupakan salah satu hal yang penting dalam studi kelayakan batu bara, seperti pada proyeksi biaya dan pendapatan, yaitu dihitungnya perhitungan biaya investasi awal, biaya operasional, serta proyeksi pendapatan dari penjualan batu bara berdasarkan harga pasar. Lalu dianalisis juga keuntungannya, bagaimana dilihat untuk potensi keuntungannya atau return on investment dengan mempertimbangkan biaya dan pendapatan serta fluktuasi harga batu bara di pasar internasional dan domestik. Untuk analisis pasarnya juga perlu diperhatikan, di mana batu bara ini juga harus tahu bahwa harus dijual di domestik ataupun ekspor, serta pemahaman tentang tren harga batu bara yang mempengaruhi kelayakan proyeknya. Yang ketiga ada aspek lingkungan dan sosial. Untuk aspek ini juga diperhatikan dalam dampak lingkungannya, yaitu di mana untuk melakukan evaluasi mengenai dampak negatif yang mungkin timbul akibat penambangan batu bara, contohnya seperti polusi udara, pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan lainnya. Dan juga adanya penyusunan AMDAL, yaitu sebagian dari peraturan yang berlaku, studi kelayakan batu bara harus mencakup penyusunan AMDAL yang untuk memastikan bahwa proyek pertambangan tidak menimbulkan dampak buruk yang besar. Untuk aspek sosialnya, yaitu untuk menganalisis hubungan antara kegiatan pertambangan dengan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Yang keempat ada aspek hukum dan regulasi, di mana aspek ini yaitu adanya izin pertambangan untuk memastikan bahwa seluruh izin yang diperlukan itu disetujui dan berlaku sesuai dengan peraturan yang ada.
berisi izin lingkungan, izin pertambangan, dan izin lainnya. Yang kelima ada aspek infrastruktur, di mana aspek ini dilakukan rencana pengembangan infrastruktur seperti jalan menuju lokasi tambang, fasilitas pengolahan, pelabuhan, serta jaringan listrik dan lainnya. Untuk transportasi juga diperhatikan dalam aspek infrastruktur karena dalam transportasi batu bara dari lokasi tambang ke pasar, terutama jika diekspor, itu bisa menggunakan darat, rel kereta api, pelabuhan, dan lainnya. Yang keenam ada proyeksi sumber daya dan cadangan batu bara, di mana dilihat dalam estimasi cadangannya. Dilihat penilaian tentang besarnya cadangan batu bara yang dapat ditambang secara ekonomis. Ini didasarkan pada hasil eksplorasi geologi dan studi cadangan batu bara yang dapat diakses dan dieksploitasi dengan metode penambangan yang ada. Yang terakhir ada uraikan opini dan tanggapan Anda terhadap pelaku kegiatan pertambangan studi kelayakan tersebut. Mengapa tahapan studi kelayakan sangat penting dalam industri pertambangan? Menurut saya di mana studi kelayakan ini perlu dilakukan karena untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam, studi kelayakan mungkin melakukan evaluasi terhadap cadangan dan sumber daya yang ada. Penilaian geologi juga yang matang tentang volume dan kualitas cadangan batu bara atau mineral lainnya. Pastinya membantu perusahaan dalam merencanakan kegiatan atau cara-cara yang tepat untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut. Bukan hanya itu, studi kelayakan juga dapat mengidentifikasi potensi risiko dan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan yang sering kali menjadi isu krusial. Tanpa adanya studi kelayakan yang menyeluruh, risiko kerusakan lingkungan bisa lebih besar. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.